Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Sudah mengumpulkan kami ada di manapun kami berada pada pagi hari ini. Kami tahu Kau hadir bersama dengan kami, Kau ada bersama-sama dengan kami. Kau masih tetap Tuhan yang sanggup untuk memberikan kekuatan bagi kami yang lemah, memberikan semangat kepada kami yang sedang kehilangan harapan, menyembuhkan dikala kami sedang mengalami sakit, penyakit, apapun juga. Kami tahu Engkau selalu hadir menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih, berbicaralah Tuhan. Kami tetap percaya bahwa firman-Mu adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Dan oleh karena firman-Mu segala yang tidak ada menjadi ada. Oleh firman-Mu kami bergantung, oleh karena anugerah-Mu kami berharap. Terima kasih sekali lagi berbicara buat kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kehadiran-Mu. Apapun yang sedang kami hadapi, sedang kami alami pada pagi hari ini, kami tahu Tuhan ada dan Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami menyerahkan ini, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak terasa kita udah ada di bulan Mei di minggu yang kedua di tahun 2021. Sudah mulai mendekati pertengahan tahun 2021. Dan kalau kita ada sampai pada hari ini, saya percaya itu semua adalah karena anugerah dan kebaikannya Tuhan. Saya yakin saudara amin akan hal itu. Kita tetap ada hari ini semua karena kebaikan dan anugerahnya Tuhan. Selama beberapa bulan ke depan kita akan masuk pada sebuah tema yang lebih besar lagi. Minggu lalu Pastor Arif sudah berbicara juga mengenai hikmat dari firman. Hari ini juga saya akan berbicara dengan hikmat dari firman dalam beberapa hal yang akan saya sodorkan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, segala sesuatu di dalam dunia ini membutuhkan hikmat. Apa yang kita kerjakan di dunia ini perlu hikmat. Nah, hikmat dari firman model kayak gimana sih yang mau saya sharing, yang mau kita sama-sama belajar pada kesempatan pagi hari ini. Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-6. Amsal pasal 16, ayat yang ke-6. Kalau saudara Bapak Ibu nanti bisa lihat di layar. Amsal 16 ayat ke-6 berkata begini, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Sekali lagi, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Hal itu berkaitan berbicara adalah kayak gini. Kalau hikmat, Alkitab tulis gini, hikmat lebih daripada orang memperoleh emas. Emas kan adalah logam mulia. Emas adalah barang yang paling mulia, yang mahal harganya loh di dunia. Punya pengertian kalau gitu ada hal yang berharga, yang lebih berharga daripada emas yang ada di dunia. Ada sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang lebih berharga yang ada di dunia, yaitu emas dan perak. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Kalau memperoleh emas membuat saudara bahagia, memperoleh hikmat harusnya membuat saudara lebih berbahagia daripada sekedar memperoleh hikmat. Sekali lagi, emas adalah logam mulia, dia sangat dihargai, dia sangat dinilai sangat berharga di dunia. Kalau begitu, kalau apa yang disebut dengan dunia berharga, ada sesuatu yang lebih tinggi daripada itu yang disebut dengan hikmat. Ini kalau anak-anak millennials hari ini atau anak-anak generasi alpha hari ini, memperoleh Bitcoin itu lebih kecil nilainya daripada memperoleh hikmat. Memperoleh hikmat itu jauh lebih besar daripada saudara memiliki Bitcoin atau cryptocurrency yang lainnya yang ada. Itu kalau anak-anak milenial berkata kayak begitu. Dan nah, hikmat model kayak gimana sih yang melebihi emas dan perak yang ada di dunia? Yang menarik adalah begini, Salomo berdoa di 2 Tawarik pasal yang ke-7, 2 Tawarik pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai dengan dan ayat yang ke-10. 2 Tawarik pasal pertama ayat yang ke-7 berkata gini, pada malam itu juga Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Wah, keren banget tuh buat saya itu ayat. Bayangin kalau Tuhan bicara gini buat saudara, Dek, buat saya, apa yang kamu minta daripadaku? Tuhan loh yang bicara. Tuhan yang ngasih penawaran, Tuhan yang menawarkan apa yang kau inginkan dalam kehidupan. Bagaimana kalau Tuhan pada hari ini menawarkan kepada saudara, apa yang saudara inginkan dalam kehidupan? Salomo menjawab begini di ayat yang ke-10. Dia gak minta yang lain. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, kata Salomo, supaya aku dapat keluar masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Salomo gak minta yang lain, Salomo minta hikmat. Amsal kan ditulis oleh Salomo. Raja yang sama tuh waktu ditanya Tuhan di awal pemerintahannya, apa yang kau inginkan dalam kehidupan? Dia cuma berkata gini, berikan aku hikmat. Dia gak bilang berikan aku emas, dia gak berikan aku perak, berikan aku keren, enggak, diberikan aku hikmat. Jadi hikmat yang model yang seperti yang akan kita bahas sebentar adalah hikmat yang nilainya jauh lebih besar daripada apapun juga. Dan untuk itu, bayangin Tuhan menawarkan
apa yang Anda minta. Dan Salomo cuma minta hikmat. Hikmat ini memiliki peranan yang sangat penting, peranan yang sangat signifikan, bahkan memiliki nilai yang paling berharga yang ada dalam kehidupan. Ayat yang ke-11, 2 Tawarikh pasal 1, ayat yang ke-11. Kemudian Tuhan berkata gini, berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, oleh karena hikmat itu yang kau ingini, dan kau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatmu yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka Tuhan memberikan semuanya itu. Jadi hikmat yang diminta oleh Salomo itu melebihi kekayaan, melebihi harta benda, melebihi kemuliaan manusia, melebihi bahkan nyawa pembenci bicara mengenai kekuatan atau power, kemudian juga tidak meminta umur panjang, melebihi semua umur panjang. Ini hikmat yang diminta Salomo kepada Tuhan. Saudara perlu mengerti, di zamannya Salomo memerintah sebagai raja, emas dan perak itu gak ada harganya. Bahkan cangkirnya Salomo, sendok garpunya Salomo, gagang pintunya Salomo itu terdiri dari emas dan perak. Gak pernah ada satu masa di satu bangsa di seluruh dunia yang emas dan perak itu ditulis di Alkitab gak ada harganya. Maksudnya banyak banget, geletakan ada di mana-mana. Kenapa? Karena gak pernah ada zaman seperti zamannya Salomo. Karena begitu makmur, begitu hebatnya zaman itu, sampai yang paling berharga di dunia itu bergeletakan di mana-mana. Nah makanya Salomo minta begini, dia gak minta emas dan perak loh. Dia gak minta umur panjang dan lain, dia cuma minta hikmat daripada Tuhan. Kalau Salomo yang adalah raja yang hebat, raja yang besar, raja yang penuh dengan hikmat, yang kekuasaannya ada di mana-mana, di zamannya Salomo tuh gak ada perang. Negara dalam keadaan yang sangat makmur pada saat itu. Kalau raja yang seperti itu mintanya cuma satu kepada Tuhan mengenai hikmat, apa yang kita minta kepada Tuhan hari-hari ini? Saya meyakini termin kedua ini dari 2021, beberapa bulan lalu kita bicara mengenai iman, kemudian kita bicara mengenai hikmat. Ini yang harusnya kita minta kepada Tuhan. Ini yang harusnya kita dapatkan daripada Tuhan. Hikmat model seperti begini yang harusnya kita dapatkan daripada Tuhan. Kitab Amsal ditulis oleh Salomo. Ada beberapa bagian pasal memang gak ditulis oleh Salomo. Kalau saudara tulis, kemarin saya juga sempat catat dalam kitab Amsal itu ada 906 ayat. Dari 31 kitab Amsal itu ada 31 pasal. Dari 31 pasal itu ada 906 ayat yang ada di kitab Amsal. Salah satu yang tadi kita baca. Tapi yang menarik adalah begini. Kalau saudara baca Amsal pasal yang pertama, yang ditulis oleh Salomo, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6, itu seperti pembukaan kitab Amsal. Kenapa Amsal ini dibuat, kemudian apa ditulis, kenapa alasannya Amsal ini dibuat. Tapi ayat yang ke-7, itu ditulis begini Salomo memulai kitab Amsal. Amsal pertama ayat yang ke-7, saya rasa ini ayat yang sangat familiar buat kehidupan saya dan saudara. Dan ini juga menggambarkan keinginannya Salomo. Betapa besar keinginan Salomo akan hikmat daripada Tuhan. Dan kita akan tahu dari mana dia mendapatkannya. Amsal pertama, ayat yang ke-7 berkata gini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal pertama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ada 906 ayat. 6 ayat yang pertama itu berbicara mengenai pembukaan Salomo menulis kitab Amsal. Di ayat yang ke-7, jadi yang di bagian pertama untuk memulai seluruh kitab, Salomo tulis sebuah ayat yang ini seharusnya menjadi dasar, menjadi prinsip, menjadi fondasi dalam kehidupan saya dan saudara akan kebutuhan kita akan hikmatnya Tuhan. Dia cuma tulis begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat ditulis kemudian lebih lengkapnya di Amsal 9 ayat yang ke-10. Salomo kemudian tulis kembali begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Tadi Amsal pertama ayat ke-7 kan berkata sama. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Adalah takut akan Tuhan, hikmat yang lahir dari takut akan Tuhan. Nah takut akan Tuhan kan bukan sekedar berbicara kalau saudara takut akan Tuhan. Kemudian Tuhan ada di sini, kita takut yang seperti model-model takut kita dihakimi, enggak. Buat saya adalah begini, takut akan Tuhan itu adalah begini, mengembangkan kesadaran penuh untuk bergantung pada Tuhan.
Takut akan Tuhan bukan sekedar takut, wih Tuhan ada begini, Tuhan akan pukul kita, Tuhan akan ini. Ya, which is itu juga gak salah juga. Tapi takut akan Tuhan yang ditulis oleh Salomo adalah gini, mengembangkan kesadaran penuh untuk bergantung pada Tuhan. Takut akan Tuhan itu punya pengertian adalah mengembangkan hubungan yang lebih dekat daripada Tuhan. Mengembangkan hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan. Alkitab tulis begini, kalau mengembangkan kehidupan yang dekat kepada Tuhan, itu adalah permulaan hikmat yang beda dengan hikmat yang ada di dunia. Yang disebut dengan hikmatnya Tuhan. Yang disebut dengan Alkitab tulis hikmat dari atas. Seperti tadi Amsal 1 ayat yang ke-7 berkata ini, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, ditulis dia adalah pertama. Setelah ayat itu kemudian muncul 900 ayat sampai Amsal 31. Jadi dengan kata lain, ayat yang ke-7 ini, hal yang pertama ini, dari sini bergantung seluruh hikmat yang akan saudara baca, yang akan saudara lihat, saudara renungkan dari Amsal pasal pertama sampai ayat yang ke-31. Jadi ada sekitar 900 ayat yang muncul ke bawah dari Amsal 1 ayat yang ke-7 ini. Jadi punya pengertian dari takut hikmat yang datang dari takut akan Tuhan ini, muncul begitu banyak hikmat yang saudara akan baca di Amsal-Amsal Salomo, di bagian-bagian pasal Salomo yang lain. Ini adalah fondasinya kehidupan. Ini adalah kekuatannya kehidupan. Takut akan Tuhan artinya mengembangkan kesadaran penuh untuk bergantung kepada Tuhan. Berbicara mengenai hubungan saya dan Tuhan. Saudara gak pernah bisa melepaskan hikmat dari hadirat. Saudara dan saya, kita gak akan pernah bisa melepaskan hikmatnya Tuhan dari hadiratnya Tuhan. Dari hadiratnya Tuhan kita bisa mendapatkan hikmatnya Tuhan. Waktu Tuhan berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, itu punya pengertian bahwa muncul dari hubungan dengan Tuhan, itu muncul hikmat. Dan hikmat Salomo kan munculnya dari hubungan dia dengan Tuhan. Dari takut akan Tuhan yang model hubungan yang terbentuk antara dia dengan Tuhan. Setiap hubungan itu selalu melahirkan sesuatu. Setiap hubungan. Percaya deh, setiap relationship yang dibangun itu selalu melahirkan sesuatu. Contoh, hubungan suami dengan istri kan melahirkan anak. Hubungan antara saudara dengan teman saudara bisa melahirkan bisnis loh. Setiap hubungan itu selalu melahirkan sesuatu. Nah, keluar dari hubungan, muncul dari hubungan dengan Tuhan, keluar hikmatnya Tuhan. Dan hikmat model begini yang Salomo minta kepada Tuhan. Bukan sekedar hikmat yang ada di dunia. Pastor Arif tuh udah khotbah beberapa waktu yang lalu. Saudara perlu lihat di YouTube-nya. Beliau berbicara mengenai hikmat dari atas. Kemudian dibicara ada hikmat dari dunia. Hikmat dari nafsu manusia. Hikmat dari setan-setan. Dia udah bicara dengan sangat bagus tuh. Saudara bisa cari di YouTube-nya. Itu menjadi sebuah gambaran memberikan kita framework. Dan itu pun sama. Hikmat yang daripada Tuhan, yang jauh lebih berharga daripada emas, jauh lebih berharga dari umur panjang, jauh lebih berharga dari power yang saudara bisa miliki di dunia, jauh lebih berharga dari posisi yang ada di dunia, jauh melebihi dari apa yang dunia tawarkan. Kalau ada hikmat yang bisa melebihi jauh daripada apa yang dunia tawarkan, itu berarti bahwa hikmat tersebut bukan datang dari dunia. Hikmat tersebut datang dari atas dunia. Hikmat tersebut berasal daripada Tuhan. Dan untuk hikmat ini didapat dari mengembangkan kesadaran akan kita bergantung kepada Tuhan. Seperti kita bergantung pada oksigen untuk bernafas. Demikian pula kita perlu bergantung pada Tuhan seperti kita bergantung pada oksigen yang kita hirup setiap saat. Takut akan Tuhannya pengertiannya bahwa mengembangkan kesadaran penuh untuk bergantung pada Tuhan. Karena dari hubungan tersebut lahir hikmat. Dan yang menarik adalah begini. Tadi Amsal pertama ayat yang ke-7, ingat? Itu adalah dasar, fondasi, tempat bergantungnya semua yang lain. Semua hal-hal lain yang saudara baca di Amsal-Amsal selanjutnya. Kalau nggak ada yang ini, Amsal 1 ayat 7, nggak akan ada Amsal-Amsal yang lain. Ini adalah dasarnya. Ini adalah tempat bergantungnya. Dan hikmat yang Salomo berikan di kitab Amsal, yang dia tulis di kitab Amsal, itu kan bukan sekedar hikmat yang sekedar informasi. Bukan sekedar seperti ilmu biologi, ilmu matematika, enggak. Setiap kali saya baca hikmat, seringkali saya berpikir itu cuma sekedar pengetahuan yang ada di otak, enggak. Hikmat yang Salomo tulis di pasal-pasal selanjutnya, di bab-bab berikutnya di kitab Amsal, itu enggak bicara sekedar mengenai pengetahuan atau sekedar ilmu belaka, itu berbicara mengenai gaya hidup. Itu berbicara mengenai tingkah laku. Itu berbicara mengenai how we behave, bagaimana kita bertingkah laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Lah jelas lah, dari sana munculkan, saudara kenal hati yang gembira adalah obat, ada di Amsal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ada di Amsal. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, ada di Amsal. Begitu banyak hal yang ditulis dalam kitab Amsal.
Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, semua ada di Amsal. Dan itu kan bukan berbicara mengenai sekedar ilmu yang harus dihafal di otak, yang hafal di pikiran. Itu adalah sebuah gaya hidup, tingkah laku yang harus kita hidupin setiap hari loh. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hikmat yang daripada Tuhan itu adalah berbicara mengenai keluar dari hubungan personal relationship, hubungan relationship dengan Tuhan. Itu keluar muncul dari gaya hidup kita sehari-hari. Hikmatnya adalah gaya hidup, tingkah laku sehari-hari, karakter yang muncul dari hidup kita. Amsal 3, Yakobus 3 ayat yang ke-13. Kita beralih pada perjanjian yang baru. Yakobus 3 ayat yang ke-13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Yakobus tulis begini buat gereja. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan apa? Cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berakal budi? Siapakah di antara saya dan saudara yang berhikmat? Bukan sekedar yang punya pengetahuan pintar, bukan yang sekedar punya titel panjang di belakangnya. Gak masalah dengan titel panjang, saya bersyukur. Anda orang yang belajar punya titel panjang, bagus. Tapi hikmat yang Tuhan inginkan bukan sekedar karena titel saudara yang panjang didapat dari sekolahan atau didapat dari pelatihan apa-apa. Tapi hikmat yang muncul dari kehidupan saya dan saudara, dari gaya hidup kita, dari tingkah laku kita, dari karakter kita yang muncul. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat yang ke-17, Yakobus pasal yang ketiga. Yang itu gaya hidup tersebut, hikmat yang keluar dari gaya hidup tersebut disebut dengan hikmat dari atas. Hikmat dari Tuhan. Ayat Yakobus 3, ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas, lihat hikmat yang dari atas, kenapa? Karena hikmat yang dari atas datang daripada Tuhan. Hikmat yang dari atas lebih berharga daripada hikmat yang ada di dunia. Kalau di dunia, kalau ada hikmatnya sama dengan hikmat di dunia, itu hikmatnya di dunia. Tapi kalau ada hikmat yang melebihi nilainya dari apa yang ada di dunia, itu disebut dengan hikmat dari atas. Itu cuma datang dari Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas, pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudara bacakan, kita bacakan. Hikmat yang dari atas murni, pendamai. Loh, itu kan bukan berbicara mengenai ilmu. Itu kan bukan berbicara mengenai informasi. Tapi itu berbicara mengenai gaya hidup. Jelas. Saya baru mengerti kenapa Salomo menulis takut akan Tuhan itu adalah awal mula asal muasal hikmat. Karena waktu saudara masuk dalam hadiratnya Tuhan, hadirat Tuhan gak pernah... Hikmat Tuhan itu selalu ada dalam hadiratnya Tuhan. Mereka selalu berjalan bergandengan bersama-sama. Waktu saudara dan saya masuk dalam hadiratnya Tuhan, masuk dalam sebuah pengenalan akan Tuhan, yang berubah bukan keadaan yang di luar, tapi Tuhan mengubah karakter yang di dalam. Kalau karakter yang di dalam berubah, itu yang Tuhan berkata gini, itu hikmat dari atas. Saudara gak dikenal orang karena sekedar dengan perkataan saudara. Saudara boleh tulis quote yang bagus, ungkapan-ungkapan yang bagus di media sosial. Bagus, yes bagus. Saudara tulis bagus. Tapi jauh lebih bagus daripada sekedar ungkapan-ungkapan yang saudara post di media sosial saudara. Tapi jauh lebih bagus adalah perbuatan yang keluar dari hikmat yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Dari karakter yang diubahkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Itu yang disebut dengan hikmat dari atas. Yang disebut dengan hikmat dari atas, syaratnya yang paling pertama gini, dia murni, dia kudus, dia bersih. Kenapa? Karena datangnya daripada Tuhan. Kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, hikmat yang kita jalankan nggak bersifat murni, nggak pendamai, nggak peramah, nggak penurut, nggak penuh belas kasihan dan menghasilkan buah-buah yang baik, tidak memihak pada salah satu orang, kemudian kita menjadi orang yang munafik. Artinya hikmat yang sedang kita ikuti dalam kehidupan kita bukan hikmat yang datang dari atas. Kalau itu bukan hikmat yang datang dari atas, cuma ada 3. Itu hikmat datang dari dunia, itu hikmat datang dari nafsu manusia, atau yang ketiga itu hikmat datang dari setan. Karena bagaimanapun juga kalau kita memiliki pengenalan, hidup dalam pengenalan akan Tuhan, ketergantungan kepada Tuhan dan itu memberikan hikmat Tuhan dalam kehidupan kita, hubungan yang lahir dengan Tuhan, yang kita bangun dengan Tuhan itu selalu melahirkan hikmat dan hikmat itu bersifat itu yang kita sebut tadi. Dia bersifat murni, pendamai, peramah, kemudian penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Kalau kita tidak dipimpin oleh hikmat Tuhan, kita sedang dipimpin oleh hikmat yang lain. Cuman hikmatnya Tuhan yang membawa kehidupan kita semakin bergerak naik ke atas, lebih baik.
Cuman hikmat daripada Tuhan yang membuat kehidupan kita lebih bernilai hari demi hari. Loh iya dong. Kalau saudara menjadi orang yang murni dalam kehidupan, kalau kita menjadi orang yang pendamai, penurut, bukankah kemudian nilai kehidupan kita menjadi semakin naik? Dan ingat loh, kalau orang nilai kehidupannya semakin naik dan dia nilai kehidupannya di atas rata-rata orang yang ada. Orang yang berada di atas rata-rata orang yang ada, saya beritahu, lebih gampang untuk dia dipromosi. Lebih gampang dia untuk diperhatikan oleh orang. Lebih gampang dia untuk mendapat, orang akan hormati dia. Kenapa? Karena hikmatnya muncul, karakternya muncul di atas rata-rata. Tuhan tuh gak tertarik, saya selalu ngomong buat diri saya sendiri, Tuhan itu gak tertarik seringkali untuk mengubah keadaan yang di luar kita. Tuhan tuh jauh lebih tertarik untuk mengubah karakter kita. Dengan cara apa? Dengan cara hubungan pengenalan kita dengan Tuhan, kemudian hikmat yang Tuhan lahirkan dalam hati saya dan saudara. Hikmat yang lahir dari perbuatan kita. Bagaimana kalau gitu? Kita bisa mendapatkan hikmat yang dari atas yang adalah murni, yang ada di atas pendamai, peramah, penurut dan sebagainya itu. Bagaimana caranya? Bagaimana karakter yang di dalam kita bisa diubahkan oleh hikmat dari Tuhan tersebut? 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, kemudian ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Saya lagi merenungkan ini selama 1 bulan terakhir sebelum mendapatkan tugas untuk bicara. Dan ini udah memberkati kehidupan saya. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Setiap tulisan yang diilhamkan Allah. Punya pengertian apa itu? Itu firman Tuhan. Segala firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, semua firman Tuhan memang bermanfaat. Punya pengertian, kalau saudara punya Alkitab yang masih dicetak kayak gitu, seluruh Alkitab tersebut itu bermanfaat. Dia ditulis di sana punya maksud dan punya manfaat yang sangat penting buat kehidupan kita anak-anak Tuhan. Khususnya apalagi hari-hari ini. Kalau saudara gak mengandalkan firman-Nya Tuhan hari-hari ini, saya gak tahu kita harus ngandelin siapa lagi sih. Bingung harus ngandelin siapa lagi. Ketika dunia porak-poranda, begitu banyak hal yang ada di luar pemikiran kita begitu porak-poranda. Saya beritahu, firman Tuhan tetap relevan dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan tetap sanggup memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sanggup memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sanggup mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan kita semua. Kalau dunia pun dengan kacau yang ada di luar, firman Tuhan tetap kekal karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Makanya 2 Timotius 3 ayat 16 berkata gini, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat, memberi manfaat, memberi keberhasilan, memberikan begitu banyak kegunaan dalam kehidupan kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya suka terjemahan New Living Translation, nanti ada di bawah di sini. New Living Translation tulis begini, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teach us to do what is right. Dengan kata lain, firman Tuhan itu menunjukkan kepada saya dan saudara apa yang benar dan apa yang salah dalam hidup. Bukankah benar dan salah menjadi barang yang sangat penting hari-hari ini? Bukankah benar dan salah menjadi hal yang sangat-sangat dicari, hal yang sangat-sangat dirindukan, hal yang sangat bernilai harganya? Iya loh, benar dan salah itu menjadi hal yang sangat penting. Saudara mau cari kebenarannya di mana? Saudara mau cari versi kebenaran dari mana? Versi firman-Nya Tuhan adalah kebenaran yang mutlak dalam hidup saya dan saudara. Firman Tuhan memegang otoritas tertinggi dalam kehidupan. Kalau kata Tuhan benar, gak ada satupun yang dunia bisa salahkan. Kalau apa yang Tuhan bilang benar, gak peduli dunia mau ngomong apa, selama Tuhan bilang itu benar, itu benar. Demikian pula, kalau Tuhan bilang itu salah, gak ada satupun di dunia ini, orang hebat, orang pintar di dunia ini yang bisa bilang itu benar. Jadi benar dan salahnya hidup saya dan saudara itu berasal daripada firman-Nya Tuhan. Itu sebabnya begitu, karakter yang baik yang muncul dari kehidupan kita, karena kita merenungkan firman Tuhan, hikmat yang muncul dari firman-Nya Tuhan. Segala firman, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Yang pertama gini, memberitahu kita apa yang benar. Hikmat yang daripada Tuhan yang kita dapat dari firman Tuhan itu memberikan kita membukakan mata kita apa yang benar. Kalau Tuhan bukakan apa yang benar, kemudian kita mulai lihat pada diri kita, yang kedua yang terjadi adalah gini, dia membuat kita menyadari, oh gua salah. Kalau Tuhan benar dan hidup saya salah pada saat ini,
Oh, Tuhan menunjukkan ketika yang benar itu ditunjukkan, itu bisa ketika hal yang benar itu Tuhan tunjukkan lewat firman-Nya, itu mengekspos apa yang salah dari hidup kita. Kalau kita lagi jalani hari ini salah dan Tuhan udah bilang dengan firman-Nya, jangan selingkuh. Ingatlah Tuhan yang mempersatukan pernikahan adalah Tuhan yang punya kuasa sampai maut yang memisahkan. Kenapa? Karena dua orang menjadi satu itu karena Tuhan. Tuhan udah kasih dengan firman. Jangan bercerai. Kemudian kita sedang menjalani kehidupan seperti kayak gitu, kita tahu kita salah kan. Tuhan berikan kebenarannya, waktu kita lihat ke dalam diri kita, oh yang kita jalani hari ini salah. Kalau yang kita jalani hari ini salah, Alkitab berkata gini, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Kalau kita tahu kemudian kita salah, apa yang kita lanjutnya yang kita lakukan, kita memperbaiki, to correct us when we are wrong. Untuk mengkoreksi kita ketika kita salah, setelah kita dikoreksi ketika kita salah, sekarang kita berjalan pada jalan yang benar. Loh, bukankah artinya kayak begitu? Kalau hikmat itu datang dari firman Tuhan yang model kayak gini, bukankah punya pengertian jadi hidup saya dan saudara menjadi hidup yang jalan dalam kebenarannya firman Tuhan? Hidup dalam jalan kebenarannya Tuhan. Hidup dalam jalan terang firmannya Tuhan. Makanya Mazmur 119 ayat 105, salah satu ayat yang terkenal juga, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, kata Daud, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Tanpa firman, saudara gak punya pelita. Tanpa firman, saudara gak akan dapatkan hikmat daripada Tuhan. Tanpa firman ya Tuhan, saudara gak bisa memiliki karakter yang baik daripada Tuhan. Tanpa firman, gelap jalan kita. Tanpa firman ya Tuhan, gelap jalannya kita. Nah kalau gelap jalannya kita, bukankah saudara akan nubrak sana nubruk sini. Saudara akan nubruk, saudara pikir itu istri saudara, ternyata itu istri orang. Saudara pikir itu uang saudara, ternyata itu uangnya orang. Saudara pikir itu adalah waktu, saudara waktu dengan apa yang saudara miliki. Karena kita gak punya terang kebenaran firman Tuhan, nubruk sana nubruk sini. Kehidupan kita menjadi berantakan. Loh, kehidupan yang berantakan itu berawal daripada ketiadaan kesadaran kita. Bahwa kita butuh firman-Nya Tuhan, kita butuh hikmat daripada Tuhan. Hikmat Tuhan datang dari firman Tuhan. Karena waktu kita merenungkan firman-Nya Tuhan, kita sedang mendapatkan hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Dan awalnya hikmat itu bukan sekedar kita sekedar mendengar. Saya udah khotbahkan waktu itu mengenai mendengar. Tapi hikmat itu didapat dari mendengar dan melakukan firman Tuhan. Lagi sekali, hikmat Tuhan itu didapat dari mendengar dan melakukan firman Tuhan. Lagi sekali, bahwa hikmat Tuhan seperti yang Salomo tulis, seperti yang tadi kita juga sudah sama baca di atas sama-sama, sharing sama-sama, dengar sama-sama, mendengar dan melakukan firman Tuhan, itu adalah awal saudara mendapatkan hikmatnya Tuhan. Di dalam hadiratnya Tuhan, waktu saudara mendengar dan melakukan firman Tuhan, di sanalah hikmat Tuhan muncul. Yakobus 1, ayat yang ke-23 dan 24. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, cuma dengar loh. Saya banyak kali cuma dengar. Makanya saya harus paksa diri saya nggak cukup cuma sekedar didengar. Jangan sekedar puas hanya saudara menjadi orang Kristen yang cuma mendengar firman. Enggak berhenti sampai di situ. Enggak berhenti sampai di situ. Bahwa hikmat yang daripada Tuhan, karakter yang diubahkan daripada Tuhan, yang tadi kita bilang karakter yang murni, pendamai semua, itu enggak didapat dari cuma sekedar mendengar firman. Kalau mendengar firman bisa membuat kehidupan kita seperti kayak yang tadi ditulis hikmat dari atas, saya rasa Tuhan Yesus akan datang dengan cepat sekali. Gak perlu nunggu-nunggu sampai sekarang Tuhan Yesus gak datang. Kenapa? Karena gak cukup dari cuma sekedar mendengar firman. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa rupanya. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seseorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saya berikan sebuah ilustrasi buat saudara. Alkitab tulis begini, kalau saudara mendengarkan firman, cuman sekedar mendengarkan firman, itu sama seperti seorang yang lagi ngaca. Mendengarkan, sama seperti seorang yang lagi ngaca. Kemudian kalau cuma mendengarkan habis ngaca, kemudian saudara tinggalin tuh cermin dan saudara lupa
apa yang terjadi dalam muka saudara, apa yang sedang salah dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi Alkitab tulis begini, kalau seorang mendengarkan firman dan melakukannya, dia mendengar, oke. Dia melihat, mendengar firman itu saudara sedang melihat pada kebenaran. Saudara sedang melihat diri saudara dibandingkan pada kebenaran Tuhan. Oh, ternyata, kalau contohnya begini, ternyata rambut saya miring. Kalau saudara cuma sekedar mendengar firman, saudara tahu rambut saudara miring? Tahu. Tapi yang terjadi apa? Saudara tetap melangkah. Kalau nggak melakukannya, saudara tetap melangkah. Dan saudara bawa rambut saudara yang miring, rambut saudara yang berantakan, atau semua keadaan saudara yang berantakan kemana-mana. Jadi dengan pengertiannya, kalau cuma saudara mendengar firman, itu nggak akan berbuah banyak. Kehidupan saudara nggak akan pernah berbuah dalam kehidupan. Nggak pernah ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Tapi Alkitab tulis, kalau saudara mendengar firman, oh ngaca, rambut gua miring nih. Dan melakukan firman, saudara perlu apa? Saudara perlu ambil sisir. Kemudian saudara sisir rambut saudara. Punya pengertian apa yang miring kemudian disisir, dirapikan. Waktu saudara beres rapikan, Alkitab tulis waktu saudara beres rapikan dan saudara keluar beres dari cermin dan saudara kemudian menjalani kehidupan saudara, rambut saudara menjadi rambut yang rapi dong. Apa yang berantakan dalam hidup kita menjadi hal yang rapi. Jadi waktu saudara mendengar dan melakukan firman Tuhan, mendengar menunjukkan apa yang salah dalam kehidupan saya dan saudara, kemudian waktu saudara melakukan firman, di sana hikmatnya muncul. Saudara mulai beresin. Berapa banyak saudara punya kekacauan yang terjadi dalam kehidupan, apa yang berantakan? Mungkin rambut berantakan, mungkin hubungan sedang berantakan, keuangan berantakan, hubungan dengan Tuhan berantakan, hubungan dengan keluarga berantakan. Ada firman yang harus dilakukan. Dari sana muncul hikmatnya Tuhan. Sama seperti saya tadi sisir rambut saya yang berantakan, kalau saudara juga perlu menyisir karakter saudara, sifat saudara, bagian-bagian dalam hidup saudara yang berantakan hari ini. Dengan cara apa? Bukan sekedar mendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Melakukan firman, iya. Kalau ada orang yang melukai hati saya dan saudara, kalau ada yang menyakiti saya dan saudara, Tuhan berkata gini, ampuni, lakukan. Ampuni. Kalau saudara cuma dengar saja, dan saudara nggak mengampuni, saudara menjalani kehidupan saudara tentang kehidupan yang berantakan. Tapi sebaliknya, kalau saudara mendengar firman Tuhan, kemudian saudara melakukan firman Tuhan, ya Tuhan saya akan ampuni. Waktu saya sisir rambut saya tadi, ada rambut yang jatuh, itu adalah harga yang harus saya bayar. Sama, waktu saudara melakukan firman Tuhan, ada ego sepertinya Tuhan gak rela nih, dia yang salah kenapa saya harus minta ampun contohnya. Tapi ketika itu kita lakukan, karena mentaati hukum perintah Tuhan, harga yang harus kita bayar, saya harus beritahu. Yang saudara bayar harganya tersebut, harga hati mungkin yang ya Tuhan masih jengkel, masih dongkol, tapi kita tetap mengampuni, Tuhan anggap itu berharga loh di mata dia. Itu yang membuat kehidupan saya dan saudara menjadi kehidupan yang naik kelas di atas. Saudara kan gak mau tinggal kelas terus-terusan. Kita kan mau naik kelas. Waktu Tuhan bilang mengampuni, gak gampang mengampuni. Betul, memang gak gampang untuk mengampuni. Itu makanya kita butuh hikmatnya Tuhan. Butuh hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Tapi ketika itu kita lakukan, bukankah kemudian kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan? Bukankah kemudian kehidupan kita menjadi, kalau saya tadi bilang, kehidupan kita kemudian ketika kita tampil menjadi kehidupan yang lebih rapi, lebih bersinar, karakter kita muncul, murni, penurut, pendamai itu muncul dalam kehidupan. Itu hikmat dari atas. Hikmat dari atas itu muncul daripada kerelaan kita untuk mendengar dan mentaati firman Tuhan. Salomo tulis takut akan Tuhan sebagai hal yang paling pertama sebelum dia tulis bagian-bagian yang lainnya. Karena dia tahu dari pengenalan ketergantungan kepada Tuhan ini keluar hikmatnya Tuhan. Hikmat yang bukan sekedar ada dalam pikirannya, tapi hikmat yang keluar dari tindakannya. Yakobus pun menulis hal yang sama. Hikmat dari atas adalah murni, bicara mengenai kelakuan, bicara mengenai karakter, pendamai, penurut, peramah, suka berbuat baik, itu hikmat dari atas. Yang Yakobus tuliskan. Bagaimana kalau kita kemudian hari ini, saya butuh hikmatnya Tuhan. Ayat yang terakhir, Yakobus pasal yang ke-1, ayat yang ke-5. Bagaimana kalau kita mendapatkan hikmatnya Tuhan? Bagaimana kalau kita perlu hikmatnya Tuhan hari ini dan kita udah berjalan begitu banyak dengan hikmatnya kita, dengan kepintaran kita, dengan apa yang kita miliki di dunia. Apa yang miliki di dunia itu terbatas di dunia. Tapi kalau saudara mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, dia bisa menyelesaikan apa yang dunia gak bisa selesaikan. Selalu. Hikmat Tuhan selalu ada di sana. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit,
maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, datangnya kepada Tuhan. Hendaklah ia minta kepada Tuhan. Hendaklah ia memulai kembali hubungannya, memulai kembali ketergantungannya dengan sebuah kesadaran penuh untuk bergantung kepada Tuhan dan mentaati firman-Nya. Bukan sekedar untuk mendengar firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan. Ada satu pendeta tulis dengan sangat bagus, jangan berhenti cuman sekedar membaca Alkitab. Jangan berhenti cuman sekedar membaca Alkitab. Tapi biarkanlah Alkitab yang membaca hidup kita. Lagi sekali, jangan berhenti cuma sekedar membaca Alkitab, tapi biarkanlah Alkitab yang baca hidup kita. Seringkali kalau kita cuma baca Alkitab kan baca yang kita suka doang. Tapi ketika Alkitab membaca kehidupan kita, artinya gini, kita memiliki ruang yang sangat lebar. Untuk Tuhan masuk mengkoreksi kita, mengajar kita apa yang benar. Kemudian memberikan kita kekuatan untuk mentaati firman-Nya. Di sana kualitas hidup kita menjadi kualitas hidup yang naik ke atas. Kualitas yang ada di atas rata-rata. Di sana begini Alkitab tulis gini. Terang jalan saudara akan menjadi semakin terang. Firman Tuhan itu akan membawa pelita bagi kaki saudara. Dan terang bagi jalan saudara. Kalau jalan saudara terang, teman-teman kita yang sedang berada dalam kegelapan akan kepengen untuk masuk pada terangnya jalan kita. Kehidupan kita menjadi kesaksian di sana. Inti akhir daripada hikmat yang datang dari atas bukan sekedar untuk membuat kehidupan saya lebih baik daripada orang lain, enggak. Inti dari hikmat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara, hikmat yang dari atas tersebut bukan sekedar supaya kehidupan saya lebih baik daripada kehidupan mereka, tapi supaya kehidupan orang-orang yang di sekitar kita yang tidak baik itu, kita bisa membawa terang juga dalam kehidupan mereka semua. Hikmat yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Waktu kita jalanin itu, waktu kita karakter itu menjadi karakter yang dibentuk dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi karakter yang murni, pendamai, penurut, semuanya itu. Ketika kita menjalani itu, bukankah itu akan membuat iri orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mereka bisa mendapatkan kehidupan yang model kayak gitu. Kalau mereka iri untuk hidup seperti kayak gitu, saya jamin. Mereka akan datang untuk tanya, apa yang membuat hidup kita berbeda dibanding hidup mereka? Hikmatnya Tuhan adalah jawabannya. Hikmat Tuhan bukan sekedar untuk membawa kepentingan buat saya. Hikmat Tuhan itu ada supaya orang-orang lain yang gak memiliki hikmat daripada Tuhan bisa merasakan hikmat Tuhan dari hidup kita. Bisa merasakan kesaksian Tuhan dari hidup kita. Jadi waktu kita berjalan pada hikmatnya Tuhan, waktu kita berjalan pada ketaatan akan firman-Nya Tuhan, waktu kita hidup dalam hikmatnya Tuhan, orang-orang di sekitar kita akan diberkati oleh kehidupan saya dan saudara. Kalau saudara kekurangan hikmat hari ini, datang pada Tuhan. Kalau saudara kekurangan hikmat dalam semua area kehidupan saudara dan sedang bergumul pada kesempatan hari ini, datang pada Tuhan. Bukan sekedar minta cuma sekali, tapi mengembangkan sebuah kesadaran penuh untuk bergantung pada Tuhan dan pada firman-Nya. Di sana hikmat Tuhan tersedia. Hikmat Tuhan selalu tersedia bagi saya dan saudara. Saya akan berdoa buat saudara, dan dimanapun saudara berada, saya mau saudara tetap buka hati saudara, buka kehidupan saudara pada Tuhan. Setiap area yang berantakan pada pagi hari ini, hikmat Tuhan sanggup untuk bereskan hal itu. Kalau kita punya kerendahan hati untuk datang pada Dia, meminta hikmat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini Tuhan, kami hamba-Mu selesai berbicara mengenai hikmat daripada firman-Mu. Hamba cuma percaya bahwa setiap perkataan firman-Mu ini gak akan pernah gugur dengan sia-sia, gak akan pernah jatuh di hati yang keras. Aku berdoa Tuhan, biar sementara firman-Mu tadi sudah saya sampaikan, Engkau akan membuat pemulihan-pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Ada begitu banyak area dalam kehidupan kami yang membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Bukan sekadar area-area, tapi seluruh kehidupan kami butuh hikmat daripada Tuhan. Dan kami datang pada Tuhan yang tepat. Tuhan yang atasnya hidup kami sudah ditebus. Kami tahu Tuhan hikmat dari atas, hikmat yang daripada Tuhan sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Pagi hari ini kami minta hikmat-Mu. Pagi hari ini kami butuh hikmat-Mu, kami minta hikmat-Mu. Bukan sekedar kami minta hikmat-Mu, tapi kami mau memaksa diri kami untuk selalu berada dalam ketergantungan yang penuh kepada Tuhan. Seperti ikan bergantung pada air, demikianlah hidup kami bergantung pada Tuhan. Seperti kami dalam hidup ini bergantung pada oksigen untuk kami bernafas, tergantung itu juga kami akan Tuhan, akan firman Tuhan dan akan hikmatnya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang menonton, menyaksikan, mendengar pada kesempatan hari ini Tuhan, berhadapan dengan begitu banyak kesulitan, berhadapan dengan begitu banyak pergumulan, sudah mulai kehilangan pengharapan. Aku percaya bahwa hikmat-Mu selalu tersedia, jalan keluar selalu tersedia. Sementara kami buka hati kami kepada Tuhan, Tuhan tolong kami
Waktu kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan, mari Engkau akan memberikan jalan keluar, memberikan pencerahan, memberikan kejernihan pikiran, memberikan hati yang peka terhadap suaranya Tuhan, dan hati yang rendah hati untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Bahwa setiap masalah yang sedang kami hadapi pada pagi hari ini, pada hari ini, Tuhan sudah punya jalan keluarnya. Kami harus dapatkan itu hikmat yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sementara kami mendengar dan melakukan firman-Mu, Tuhan, kami tahu Tuhan sedang melakukan bagian terbaik itu dalam kehidupan kami yang paling dalam. Setiap kehidupan diubahkan, setiap keluarga diubahkan, apapun yang sedang bermasalah, yang sedang mengalami gangguan pada pagi hari ini, sementara kami tunduk dan taat pada otoritas firman-Mu, pemulihan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.